Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Abiyadi dari mahasiswa UIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2530 212136 dengan kelas Ekonomi Syariah 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Quran. Dosen pengampu Pak Otong Ahmad Bustomi, LC.MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab suci yang berisi hukum dan ibadah, tetapi juga memuat banyak kisah yang memiliki makna dan pelajaran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kisah-kisah tersebut menjadi sarana pendidikan, penguatan iman, dan pedoman hidup bagi umat manusia. Pendahuluan. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia, lebih tepatnya umat Islam. Di dalamnya terdapat ajaran tentang akidah, ibadah, akhlak, hukum, dan juga kisah-kisah umat terdahulu. Kisah-kisah dalam Al-Quran bukanlah dongeng atau cerita fiktif. Semua kisah yang terdapat dalam Al-Quran merupakan wahyu dari Allah SWT yang mengandung hikmah dan pelajaran bagi manusia. Tujuan Allah menyampaikan kisah-kisah tersebut antara lain: satu, untuk menguatkan keimanan; yang kedua, memberikan pelajaran dan peringatan; yang ketiga, menunjukkan akibat dari perbuatan manusia; yang keempat, menjadi teladan dalam kehidupan. Dengan mempelajari kisah-kisah tersebut, manusia dapat mengambil ibrah atau pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan umat terdahulu. Yang kedua, selanjutnya berbagai kisah dalam Al-Quran. Secara umum, kisah-kisah dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kisah para nabi dan rasul. Kisah yang paling banyak terdapat dalam Al-Quran adalah kisah para nabi dan rasul. Tujuan kisah ini adalah untuk menunjukkan perjuangan para nabi dalam menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya selama ratusan tahun, namun hanya sedikit yang beriman. Pelajaran yang dapat diambil adalah kesabaran dalam berdakwah. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Yang ketiga, tetap istiqomah walaupun mendapat penolakan. Kisah yang kedua yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dikenal sebagai sosok yang sangat teguh dalam mempertahankan keimanannya. Beliau menentang penyembahan berhala yang dilakukan kaumnya dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun menghadapi berbagai ujian. Pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim ini tentunya yaitu keteguhan iman, keberanian dalam membela kebenaran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir ada kisah Nabi Musa SAW. Nabi Musa berjuang melawan Fir'aun yang zalim dan membebaskan Bani Israel. Kisah ini mengajarkan kita untuk keberanian melawan kezaliman, pentingnya keadilan, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu ada. Selanjutnya, kisah umat dan tokoh terdahulu. Selain para nabi, Al-Quran juga menceritakan berbagai umat dan tokoh terdahulu. Kisah-kisah ini menunjukkan akibat yang diterima manusia berdasarkan perbuatannya. Kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang mempertahankan keimanan mereka di tengah penguasa yang zalim. Mereka berlindung di dalam gua dan Allah menjaga mereka selama bertahun-tahun. Dari pelajaran ini
Dari kisah ini kita dapat mendapatkan pelajaran, yaitu mempertahankan iman dan dalam keadaan yang sulit, keberanian dalam membela kebenaran, pertolongan Allah bagi orang yang beriman. Kisah ini juga mengajarkan bahwa usia muda dapat digunakan untuk menjaga agama dan melakukan kebaikan. Selanjutnya, kisah pada masa Rasulullah SAW. Al-Quran juga menceritakan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu Perang Badar. Perang Badar merupakan kemenangan terbesar dalam umat Islam, meskipun dalam jumlah pasukan Muslim lebih sedikit. Namun ada pelajaran yang penting di dalamnya, yaitu kemenangan tidak ditentukan oleh jumlah. Keimanan dan pertolongan Allah yang sangat penting. Yang kedua ada Perang Uhud. Dalam Perang Uhud, sebagian pasukan melanggar perintah Rasulullah SAW, sehingga kaum muslim mengalami kekalahan yang telak. Pelajaran yang dapat diambil yaitu pentingnya disiplin, taat kepada pemimpin, dan tidak bersikap sombong. Yang terakhir ada Perang Ahzab. Perang Ahzab mengajarkan pentingnya persatuan dan strategi dalam menghadapi musuh. Kisah-kisah pada masa Rasulullah SAW memberikan pelajaran tentang perjuangan, kesabaran, dan keteguhan dalam mempertahankan agama. Selanjutnya, kisah Al-Quran sebagai dasar hukum. Kisah Al-Quran dalam Islam bukan hanya berfungsi sebagai cerita, tetapi juga dapat menjadi dasar hukum dan pedoman hidup. Para ulama mempelajari kisah-kisah tersebut untuk memahami nilai-nilai hukum dan prinsip kehidupan. Beberapa contoh antara lain, yang pertama ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf menjadi pemimpin yang bijaksana di Mesir. Beliau mampu mengatur persediaan pangan saat masa subur dan masa pancaklik. Dan pelajaran yang dapat diambil yaitu pentingnya perencanaan ekonomi, kepemimpinan yang amanah, pengelolaan sumber daya yang baik. Kisah Nabi Yusuf bahkan sering dijadikan contoh dalam manajemen dan ekonomi Islam. Selanjutnya kisah Nabi Musa dan Bani Israel. Kisah ini menunjukkan pentingnya menaati hukum Allah. Ketika Bani Israel melanggar perintah Allah, mereka menerima konsekuensinya. Pelajarannya, ketaatan kepada aturan, disiplin dalam menjalankan perintah, konsekuensi dari pelanggaran. Selanjutnya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah menyembelih Nabi Ismail menjadi dasar ibadah kurban. Pelajarannya, ketaatan kepada Allah, keikhlasan dalam beribadah, pengorbanan demi menjalankan perintah Allah. Selanjutnya, hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki banyak hikmah. 1. Sebagai pelajaran dan peringatan. Manusia dapat belajar dari keberhasilan maupun kegagalan umat-umat terdahulu atau umat-umat yang sekarang. Yang kedua, menguatkan keimanan. Melihat perjuangan para nabi membuat iman menjadi lebih kuat. Dan kita tentunya sebagai orang Islam menjadi kiblat bagi kita untuk kehidupan kita di masa sekarang. Yang ketiga, membentuk akhlak. Kisah-kisah Al-Quran mengajarkan kejujuran, kesabaran, keberanian, dan ketaatan dan tanggung jawab yang besar. Tentunya untuk umat manusia dan khususnya umat Islam. Yang keempat, memberikan motivasi. Kisah para nabi mengajarkan bahwa kesulitan pasti dapat dihadapi dengan kesabaran dan pertolongan Allah. Asalkan kita selalu berdoa dan kita selalu ingin berusaha untuk apa yang kita inginkan.
Yang kelima, menjadi pedoman hidup. Nilai-nilai dalam kisah Al-Quran masih sangat relevan hingga saat ini. Selanjutnya, relevansi di masa sekarang. Walaupun kisah-kisah dalam Al-Quran terjadi pada masa lampau, nilai-nilainya tetap relevan. Contohnya, kesabaran Nabi Nuh dalam menghadapi tantangan, keberanian Nabi Ibrahim mempertahankan kebenarannya, kepemimpinan Nabi Yusuf, keteguhan Ashabul Kahfi, perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam. Semua nilai tersebut dapat diterapkan oleh mahasiswa, pelajar, maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya orang Islam. Dan kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran bukan sekedar cerita sejarah. Kisah tersebut mengandung nilai keimanan, nilai moral, nilai pendidikan, nilai hukum, pedoman hidup, dan kisah dalam Al-Quran meliputi kisah-kisah para nabi dan kisah Rasul, kisah umat terdahulu, kisah pada masa Rasulullah SAW. Melalui kisah-kisah tersebut, manusia dapat mengambil pelajaran tentang kesabaran, kejujuran, ketaatan, kepemimpinan, dan keteguhan iman. Oleh karena itu, mempelajari kisah-kisah dalam Al-Quran sangat penting agar kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.